Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitua Lowombu. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'lim Pitua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'lim Pitua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wujud nama Allah ini benar-benar sudah diperhatikan, karena di dalam sebutan bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim yang dikandung di dalam nama Allah ini benar-benar berangkat dari makom nur. Nur sifatnya Allah, nur rohani Allah, nur rohnya Allah, nur makomnya Allah. Makom Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan wujud alamnya Allah. Benar-benar seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombu, bagaimana kita sudah menyebut nama Allah, berarti kita diwajibkan mengenal wujud daripada makom wujudnya Allah. Alhamdulillah, seluruh para nabi-nabiullah ini telah mengajarkan nama Allah di dalam bermacam-macam versi bahasa. Kalau turun di Arab berbahasa Arab, kalau turun di negara-negara Israel berbahasa Israel, turun di Jawa maka berbahasa Jawa. Alhamdulillah, Ta'ilo Pitua dapat mengkablangkan perwujudan suatu wujud nama Allah. Benar-benar sudah mengenal nama Allah, berarti sudah mengenal wujudnya Allah. Bagaimana kita bisa mengenal suatu makom Allah? Makom Allah itu adalah suatu alamnya Allah. Di dalam firman Allah, Allah menciptakan Allah, itu yang disebut alamnya Allah. Karena Allah itu esa. Allah tidak ada berwujud di suatu wujud daripada alam tersebut, karena Allah itu esa. Oleh karena itu, perjalanan suatu mi'rajnya Rasulullah menembus 7 lapis langit, itulah makomnya alamnya Allah, disebut 4 cahaya. Setelah
melewati 4 cahaya, maka Rasulullah ini naik langsung ke qadim Allah. Itulah yang disebut surganya Firdaus. Alhamdulillah Tailo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa mengenal makomnya Bismillahirrahmanirrahim? Maka ikutilah ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita bisa bermakom? Benar-benar yang sudah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari istinja jasad, istinja sifat dan rohani. Kemudian junub jasad, sifat dan rohani. Kemudian wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Ini diperhatikan, apakah jasad ini tidak berwujud sifat, apakah tidak berwujud rohani, apakah tidak berwujud ruh. Bagaimana kita bisa merasakan suatu nikmat Allah, hingga itu Allah berfirman, hidupnya jasad karena ada sifat, hidupnya sifat karena ada rohani, hidupnya rohani ini karena ada ruh, hidupnya ruh ini karena ada nur, hidupnya nur ini karena Allah. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilopitu alawambu benar-benar sudah mengimani menjalankan perwujudan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar sudah dapat mensucikan makom sifatnya pikiran, sifatnya mata, sifatnya pendengaran, sifatnya mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan, benar-benar sudah disucikan. Karena perwujudan pikiran ini melahirkan sifat kejoliman. Coba kita renungi sama-sama. Begitu pula mata melahirkan sifat kejoliman. Begitu pula telinga melahirkan perwujudan sifat kejoliman. Mulut dan hidung, kalbu, dubur, kaki dan tangan melahirkan perwujudan sifat kejoliman. Benar-benar yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad atas perintah dari Allah, benar-benar kita imani, amalkan, dapat mensucikan makom-makom sifat. Nanti itu kita bisa untuk mengenal ruh, karena sangat penting ini mengenal ruh. Setelah perpisahan kita di dalam dunia ini, coba perhatikan sakaratul maut. Benar-benar kalau ruh sudah kembali, apakah rohani dengan sifat jasmani bisa bergerak? Apakah masih merasakan suatu nikmat? Oleh karena itu, firman Allah, tundukkanlah kepada ruh. Karena ruh ini merupakan perwujudan dari nurunya Nabi, dan nurunya Rasul, dan nurunya utusan, dan nurunya Allah. Alhamdulillah Tailo Pitua sudah menggamblangkan makom-makom ilmu ini. Benar-benar seluruh bagian letak Ilo Pitua yang sudah mengimani menjalankan makom-makom yang ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena seluruh nabi-nabiullah ini telah melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu mari kita renungi sama-sama sesuai apa yang kita imani. Kita mengimani di dalam kitab suci Al-Quran dan mengimani kitabnya Injil, Taurat, Jabur, dan Al-Quran ini. Dan masih banyak kitab-kitab yang benar-benar yang diturunkan oleh Allah itu. Masing-masing ini telah mengajarkan suatu perintah dari Allah. Hanya beda suatu versi bahasa. Coba kita renungi dan kita pahami apa yang dikandung di dalam kitab tersebut. Hingga itu janganlah kalian berdebat tentang perwujudan agama. Karena agama itu merupakan suatu firman yang benar-benar diturunkan oleh Allah. Karena wujud daripada agama ini diturunkan, ini merupakan suatu firman Allah. Agar kita ini kembali kepada perbuatan-perbuatan yang mulia. Karena kita ini manusia dibedakan dengan makhluk hewan. Kalau hewan itu memiliki amarah lawwamah mulhamah. Nah kita manusia ini benar-benar diajarkan oleh seluruh para nabi bermakom di nafsu mutmainnah rodiyah maradiyah kamilah.
Inilah yang mendapat suatu jaminan dari Allah. Alhamdulillah, benar-benar kesempurnaan yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena wujud daripada Nabiullah Sayyidina Muhammad merupakan nabi awal zaman dan penutup seluruh para nabi. Yang dikandung di dalam penutup para nabi ini merupakan suatu perwujudan ajaran seluruh para nabi-nabiullah itu, maka penutup itu adalah Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena yang diajarkan Nabiullah Sayyidina Muhammad ini merupakan firman Allah yang sudah berwujud di dalam kitab-kitab. Kitab yang pertama berangkat dari kitabnya Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian Nabiullah Sayyidina Nuh, kemudian Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Inilah merupakan suatu sumber. Hingga itu Nabiullah Sayyidina Ibrahim ini merupakan suatu gelar bapaknya seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alawambu yang sudah merenungi dan sudah memahami apa yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, benar-benar kita imani, kita laksanakan. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu yang sudah mengimani dan sudah menjalankan, maka Allah memberikan suatu jaminan. Jaminan-jaminan ini merupakan suatu perwujudan cahaya kemuliaan. Alhamdulillah wujud daripada cahaya kemuliaan ini direnungi dan dipahami. Seperti apa yang wujud daripada cahaya kemuliaan. Benar-benar bagaimana kita bisa untuk mendapat suatu cahaya kemuliaan sesuai dengan perwujudan ilmu yang benar-benar yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, kita sudah imani. Benar-benar sudah mengimani ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad, berarti menghilangkan perwujudan sifat Dajjal atau sifat Yajud Majud yang bermakom di dalam makom sifat. Ini diperhatikan. Karena makom-makom sifat ini sejak kita lahir sampai seusia sekarang ini masih melahirkan suatu kejoliman. Coba tanyakan di dalam diri kita sendiri. Apakah pikiran kita tidak berbuat suatu kejoliman? Mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, kalbu, dubur kaki dan tangan, apakah tidak pernah melakukan kejoliman? Alhamdulillah Nabiullah Sayyidina Muhammad telah menerima perintah dari Allah. Dan Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan benar-benar bulan suci Ramadan ini merupakan suatu peleburan. Hingga itu Tailopitua dapat menggamblangkan wujud daripada bulan suci Ramadan ini merupakan suatu ritual sebagai umatnya Rasulullah, berarti melaksanakan ritual puasa. Benar-benar melaksanakan ritual puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah Tailopitua sudah mengajak kepada seluruh bagian Tailopitua Lawambu melaksanakan puasa itu tanggal 9. Pada hari Sabtu, alhamdulillah, kita sudah masuk di dalam 29 hari. Terakhir kita berpuasa hari Minggu. Alhamdulillah jawaban-jawaban suatu hitungan bulan suci Ramadan ini hanya Allah yang jawab. Karena pada hari Senin ini terjadi suatu gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Winarno. Saat ini saya berdomisili di Kota Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung. Di sini saya akan bercerita singkat bagaimana saya merasakan mukjizat atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang diajarkan oleh Tailopitua Lawambu. Pertama kali saya mengenal ilmu ini melalui majelis ruqyah dan pengobatan alternatif di Kota Tanjung Pandan di bawah asuhan langsung Bapak Suprayogi. Pada waktu itu saya mengantar istri berobat ke sana karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Hal ini kami lakukan karena setelah berobat ke dokter dan beberapa pengobatan alternatif yang lain, hasilnya kurang maksimal.
Mukjizat itu mulai saya rasakan setelah beberapa kali berobat di sana dan melihat perkembangan kesehatan istri perlahan menunjukkan tanda-tanda mulai membaik. Nah, dari sinilah saya mulai meyakini bahwa inilah tempat pengobatan yang pas untuk menyembuhkan penyakit yang sulit diobati, seperti yang kami alami, utamanya penyakit yang masuk dalam kategori gangguan makhluk gaib. Perlu juga diketahui bahwa saat itu, tepatnya sekitar tahun 2014, yang berobat di pondok ini sangat ramai sekali. Beragam pasien yang datang berkunjung dengan bermacam-macam keluhan. Ada yang bermasalah dengan keluarganya, ada yang sakit karena gangguan jin, ada yang ingin usahanya lancar, ada yang kena pengaruh sihir dan ingin lepas dari ilmu hitam, dan masih banyak lagi hal-hal yang mereka keluhkan. Intinya, di majelis ruqyah dan pengobatan alternatif ini menjadi solusi bagi persoalan para pasien yang datang. Nah, dari melihat kejadian tersebut, maka dalam hati tergerak untuk mengenal ilmu ini lebih dalam. Dan selain pengobatan alternatif, mukjizat lain yang saya rasakan setelah mengenal ilmu ini adalah ketenangan dalam hati saya ketika menghadapi beragam ujian hidup, termasuk persoalan keluarga dan juga masalah-masalah kerjaan atau yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Itulah mengapa sampai saat ini saya masih belajar dan terus mendalami ilmu ini. Beruntung sekali bagi saya bisa mengenal Ta'iluf Pitual Wombu dengan ajaran ilmunya. Di sana kita diajarkan bagaimana cara menata kehidupan diri kita, bagaimana bisa mengenal hakikat jati diri kita yang sesungguhnya. Kemudian kita bisa mengenal dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dan lebih dari itu, kita juga diajarkan bagaimana menghadapi kehidupan setelah datangnya kematian. Dan melalui kesempatan ini, saya juga berdoa, ya Allah, mudahkanlah perjalananku dalam mengenal ilmu ini, dan berkahilah kami semua dalam majelis ini agar menjadi penghuni surgamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Inilah kesaksian singkat mukjizat atau anugerah Allah yang saya lihat dan alami secara langsung. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bukti bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah itu nyata adanya. Sebetulnya masih banyak mukjizat atau anugerah lain yang belum diceritakan. Dan bagi Anda, siapapun yang mendengar channel ini, jangan lupa aktifkan notifikasi di handphone Anda dengan menyalakan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Dan silakan bagikan link ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan apabila Anda memiliki keluhan sebagaimana cerita saya tersebut, silakan menghubungi majelis ruqyah dan pengobatan alternatif di Kota Tanjung Pandan, atau menghubungi admin di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.